Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto dalam channel Yanto Tanjung. Channel yang fokus pada membahas soal-soal TOEFL dan juga teknik strategi belajar bahasa Inggris secara mandiri. Terkadang saya juga mereview beberapa buku, kemudian aplikasi di handphone, terus juga channel YouTube yang bagus untuk belajar bahasa Inggris. Profesi saya sehari-hari adalah dosen tetap PNS di Universitas Jambi. Oke, S1, S2, S3 saya bidang bahasa Inggris. Jadi ini memang bidang saya. Oke, itu saja tentang saya. Kita lanjutkan pembahasan soal pada bank soal nomor 8. Nah, bank soal nomor 8 ini 5 soal seperti biasa. Strategi menjawabnya, cara belajarnya, adik-adik baca dulu, coba cari sendiri, kemudian setelah itu bisa baru ikut bersama dengan saya membahasnya. Jadi dipauskan dulu sebentar. Nah, saya awali dengan penjelasan bahwa model soal seperti ini saya tidak bosan mengingatkan agar kita mudah memahaminya, bahwa soal seperti ini biasanya mencari subjek dan verb. Kalau dia kalimat tunggal, kalau dia kalimat menjemuk, ada konektor atau kata penghubung yang diikuti subjek dan verb. Ini model soalnya. Itu yang harus diingat baik-baik. Jadi kita tahu ini bakalan apa yang akan dikerjakan. Jadi adik-adik nggak perlu menerjemahkan ke tiap soal ini maksudnya apa ya, ceritanya apa nih dalam soal, bukan itu. Yang penting bagaimana susunan sebuah kalimat dipahami. Oke, kita langsung saja. Kalimat pertama dalam soal, a current of water known as the Gulf Stream comes up from the Gulf of Mexico and then blah 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 the North Atlantic toward Europe. Kita preteli satu-satu dulu. Yang sudah ada apa dalam kalimat ini? Ini subjek. Ini kata kerja bentuk ketiga, berarti dia bukan verb. Dia di sini fungsinya sebagai adjektif. Verbnya yang mana? Nah, ini dia. Comes. Kemudian ada preposisi, ada kata benda, kemudian ini kata bantu dalam soalnya, ini penting sekali. Kalau ada koma yang diikuti sama n, berarti dia konektor. Kalau ada konektor dalam sebuah soal, berarti dia kalimat majemuk. Kalimat majemuk modelnya seperti ini, terdiri dari 2 subjek, 2 verb, 1 konektor. Atau bisa 3 subjek, 3 verb, 2 konektor. Sekarang kita cek dulu yang sudah ada tadi apa? Subjek, verb, konektor. Berarti yang hilang apa di sini? Subjek, verb. Then bukan subjek, bukan verb juga. Nah, di sini juga nggak ada verb. Jadi yang hilang subjek dan verb. Nah, kalau adik-adik tahu mana yang dicari, menjawabnya mudah. Tidak main tebak-tebakan atau main feeling atau main mana yang enak kedengarannya, karena semuanya enak kedengarannya. Oke. Nah, tapi kalau sudah tahu yang dicari subjek verb, mana yang subjek? Cuman ini. Subjek verb. Ini preposisi. Ini ada konektor, ini ada preposisi, nggak bisa. Ini adjektif. Crossing adjective with preposisi. Ini terbalik. Oke, paham ya? Begitu logikanya, nanti kalau enggak, nanti ditonton lagi. Number 2, systems bla bla bla, the two symbols 0 and 1 are called binary number systems. Oke. Ini sudah jelas kata benda, berarti fungsinya sebagai subjek. Ini sudah jelas ada are, berarti fungsinya sebagai verb. Kalau ada subjek dan verb, masih ada titik-titik, maka di tengahnya pasti pilihan jawabannya berupa adjektif. Adjektif itu kalau nggak verb ing, pasti verb 3. Nah, adjektif yang mana di sini? Ini dia. Ini use verb, kita nggak perlu verb sebab sudah ada. Ini they use subject dan verb, kita nggak butuh subject dan verb. Ini bukan kalimat majemuk. Memang ada n di sini, tapi n-nya nggak ada koma, berarti dia bukan konektor. Ini uses juga nggak bisa.
gitu ya. Oke, number 3. Apa yang ada? Jeans. Jeans ini subjek. Kemudian ada komanya. Kita cari verbnya. Ini dia verbnya. Exist. In tightly organized packages. Call. Call ini adjektif. Bukan verb baru. Oke. Nah, terus gimana dong? Titik-titik ini isinya apa? Kalau kita lihat pilihan jawabannya ada are semuanya, ada konektor, berarti ini pasti kalimat majemuk. Saya ulangi, subjek dan verb sudah ada, pilihan jawaban ini are, ini are, ini are, berarti ini verb semuanya. Ini verb, ini subjek verb, ini konektor sama verb. Jadi berarti kalimat ini kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk ini dia 2 subjek, 2 verb, 1 konektor. Sedangkan yang sudah ada baru 1 subjek, 1 verb. Yang hilang apa? Konektor, subjek, verb. Oke, jadi 3 unsur. Nah, tapi jawabannya nggak ada. Ini cuma 1, ini 2, ini 1, ini 2. Yang kita butuhkan 3. Nah, tapi jangan lupa which bisa berfungsi sebagai konektor yang merangkap subjek. Sehingga jawabannya yang ini. Ini adalah konektor. Which ini dia juga sebagai subjek. Verbnya yang ini. Nah, silahkan lihat skill 7 sampai 10 ya. Ini termasuk skill yang agak sulit dipahami, tapi kalau kamu sering nonton, insya Allah mudah. Number 4, the Earth atmosphere consists of gases, bla bla bla, in place around the Earth by the gravitational pull of the planet. Kita pretelin dulu. The Earth atmospheres adalah subjek, kata benda kan. Consist, ada S-nya, berarti dia verb. Consists of gases, ini objek preposisi, in place, subjek, around, ini preposisi, ini frase kata benda. Nah, ini subjek dan verb sudah ada, masih ada titik-titik. Kemarin kalau ada subjek ada verb kayak gini, nomor 2 ini sudah ada subjek, sudah ada verb, masih ada titik-titik, maka jawabannya adalah apa? Adjektif. Nah, adjektif cuma yang ini, health. Kata kerja bentuk ketiga dari hold bisa sebagai adjektif. Kalau ini nggak bisa, ini verb dia, kata kerja bentuk pertama, ini subjek dan verb, ini kata benda saja, nggak nyambung juga dengan ini. Dan terakhir number 5, kalimatnya cukup panjang, jadi kalau soal-soal yang kalimat cukup panjang, kalian jangan panik dulu, karena dia nggak menanyakan arti, ya, itu yang harus saya ingatkan. Dia hanya menanyakan subjek dan verb. Nah, kalau kalian sudah terlatih dengan subjek dan verb, itu insya Allah mudah. Oke, kita lihat Oscar Hammerstein II collaborated with a number of composers including Jerome Kern, whom bla 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 in writing the musical Showboat. Kalimatnya memang panjang, mungkin banyak kata yang tidak tahu, tapi kita pretelin saja dulu. Oscar Hammerstein II, subjek, karena dia kata benda. Collaborated, ada kata kerja bentuk keduanya berarti verb. With, preposisi, kata benda, ini namanya adjektif. Whom, nah ini dia, kata bantu penting dalam soal ini. Ada koma, ada whom itu merupakan konektor. Kalau sudah ada subjek verb konektor, pasti yang hilang subjek dan verb, karena ini pasti kalimat majemuk. Dan whom tidak bisa merangkap jabatan.
Nah, jadi yang hilang ini, jawabannya yang ini, subjek, verb. Ini hanya verb, ini hanya verb, ini adjektif. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga adik-adik bisa paham. Kalau tidak, baca dulu atau nonton dulu skill-skill yang sudah saya jelaskan secara lengkap, skill 1 sampai 25. Dan juga banyak contoh soal. Semakin sering membahas contoh soal, insya Allah menghadapi soal TOEFL itu mudah. Jadi langkah-langkahnya sudah tahu. Cari dulu subjek dan verb, apa yang hilang, baru tentukan jawabannya. Tidak main feeling. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.